Saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini dan senang sekali berjumpa dengan saudara. Dan saya berharap saudara-saudara dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dan dalam keadaan sehat serta sukacita. Dan bagi saudara yang sakit, kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan mari kita, apapun kondisi kita, mari kita isi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Roma 12 ayat 11. Ini ayat yang terkenal ya. Roma 12 ayat 11. Jadi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk kemajuan channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang rajin menyala-nyala dan dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, atlet olimpiade itu pasti dia akan latihan mati-matian untuk periode waktu tertentu supaya dia juara, supaya dia meraih medali. Apakah itu emas, perak, ataupun perunggu. Dan mungkin beberapa di antara saudara yang pernah mendengar nama Michael Phelps ya. Michael Phelps ini atlet renang ya. Jadi kalau kita baca sejarahnya dia, kita lihat bagaimana pengorbanannya dia dalam mencetak rekor-rekor dan medali di dalam olimpiade. Dia mulai berlatih renang pada usia 7 tahun. Namun mulai menjalani metode keras saat dia berusia 11 tahun. Phelps dibiasakan berlatih 5 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi tak ada kamus hari libur tanpa latihan renang. Jadi menurut pelatihnya, dalam latihan yang super keras itu perlu dilakukan untuk Phelps karena pada usia tersebut seorang anak sedang tumbuh pesat. Jadi dia sangat usia dini sekali sudah latihan keras renang ya. Metode itulah yang membentuk tubuh Phelps laksana ikan, cepat sekali ya dalam berenang. Selain itu Phelps juga selalu menanamkan pikiran sebagai pemenang. Jadi yang ada di mindset dia harus juara. Phelps menjadi superstar pada Olimpiade Athena 2004 di Yunani dengan memenangi 8 medali, 6 diantaranya medali emas, sehingga menyamai rekor pesenam Uni Soviet yaitu Alexander Dityatin pada tahun 1980 yang memenangi medali terbanyak dalam satu gelaran olimpiade. Nah, kalau dalam hal jasmani kita bisa berjuang mati-matian agar menjadi sehat dan bahkan juara, nah seharusnya terlebih-lebih lagi di dalam hal rohani. Harus semakin rajin berkobar-kobar melayani bagi Tuhan. Yang sudah, dimana kita sudah ditebus, yang sudah ditebus itu harusnya makin giat, semakin semangat, semakin berkobar-kobar bagi Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak kuatkan, siapa yang bisa konstan melayani sampai akhir, setia sampai akhir, melayani sampai garis akhir. Dan ingat saudara, semakin saudara melayani, semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin saudara akan ada kemungkinan diserang lebih hebat lagi dengan berbagai macam problem dan kesukaran. Jadi semakin saudara giat, semangat, itu saudara akan diserang habis-habisan. Mungkin itu anak saudara, mungkin itu pasangan saudara, keluarga saudara, dan sebagainya. Kita lihat kembali ke firman Tuhan. Janganlah kerajinan kendor. Apapun bentuk pelayanan itu, ya, baik itu visitasi, kunjungan, tim doa, PI, pemberitaan Injil, pemuritan, mendukung pelayanan atau mengerjakan pelayanan misi dan sebagainya, tetap rajin untuk memuliakan Tuhan. Artinya tidak malas saat kita melayani, dalam kita melayani. Karena kehidupan Kristen itu haruslah hidup yang aktif. Iman itu anugerah. Karya Roh Kudus, ada perbuatan baik. Di sana berarti termasuk juga di dalam hal pelayanan. Tidak
bisa untuk santai-santai, bersantai-santai, ataupun bermalas-malasan malah. Seringkali kita mengabaikan keuntungan kita sendiri dan menghabiskan pekerjaan kita demi saudara-saudara kita. Dalam banyak hal kita harus melupakan diri kita sendiri. Supaya dengan tekun, bersungguh-sungguh, berusaha menyingkirkan semua kemalasan yang ada pada diri kita, termasuk yang berpotensi untuk membuat kita malas, dan sungguh-sungguh melayani Kristus yang sudah menebus kita. Artinya tidak asal-asalan, tidak setengah hati mengerjakan pelayanan. Ada beberapa orang yang belum selesai, sudah cabut, sudah keluar, sudah berhenti, dan sebagainya. Kemudian dikatakan firman Tuhan, rohmu menyala-nyala. Artinya kita berusaha untuk menambahkan semangat yang lebih kuat lagi. Karena kita harus ingat saudara-saudara bahwa daging kita ini seperti ibaratnya keledai yang selalu lamban. Hanya semangat roh yang dapat memperbaiki kemalasan itu. Kemalasan kita atau yang berpotensi membuat kita malas di dalam pelayanan, dalam mengerjakan pekerjaan bagi Tuhan. Dibutuhkan ketekunan dalam melakukan yang baik. Itu membutuhkan semangat yang dikobarkan oleh Roh Allah sendiri dalam hati kita. Jadi kita harus, kalau itu ada, kita harus terus memupuk semangat itu. Jangan sampai padam. Adalah anugerah Tuhan. Namun adalah tugas yang diperintahkan kepada orang percaya, kepada umat beriman untuk menyingkirkan berbagai macam kemalasan. Ya, biasanya banyak alasan juga ya. Yang memungkinkan itu menjadi penghalang bagi kita di dalam melayani. Nah, kita harus menghargai nyala api yang dinyalakan dari surga. Artinya Roh Kudus yang sudah mengobarkan kita. Saat kita semangat, jaga semangat itu. Roh itu ditekan dan dipadamkan karena kesalahan kita. Biasanya oleh kemalasan, oleh menumpuk berbagai macam persoalan, kesukaran, dan apapun yang menjadi alasan kita, mungkin pasangan kita atau keberatan dan sebagainya, anak-anak kita keberatan dan sebagainya. Itu kan menekan dan bisa memadamkan roh kita yang sedang menyala-nyala, yang sedang on fire ya. Kalau pemain bola itu ada on fire, dia lagi getol-getolnya mencetak gol, dia lagi giat-giatnya mencetak gol, dia lagi panen mencetak gol. Paulus menentang berbagai macam bentuk kemalasan, saudara-saudara. Artinya, selain giat, melayani itu juga adalah untuk menghargai kasih pada pelayanan yang dilakukan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita harus menghargai pelayanan itu. Sesukar apapun, kita harus menghargai kasih Tuhan itu. Kalau masih malas-malasan, saudara, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hidup ini, kalau masih malas-malasan ya, kalau perlu saudara menceburkan diri di bak mandi ya, sekalian gitu, biar seger gitu ya, biar semangat, supaya ada perlawanan, supaya saudara bisa melawan malas itu. Dan terus berkobar-kobar dengan apa yang bisa dikerjakan untuk memuliakan Tuhan, berkobar-kobar di segala kondisi, baik itu kondisinya menyenangkan ataupun bahkan mungkin membuat saudara sedih dan sebagainya. Jangan sampai apinya padam atau seperti lampu yang minyaknya hampir habis gitu ya. Kalau orang Surabaya bilang itu kayak mendrip-mendrip gitu ya. Mau mati, mendrip-mendrip itu lampu yang mau mati. Lampu sumbu kalau zaman dulu tuh ada sumbu, ada minyak. Nah, minyaknya itu mau habis, apinya juga gitu, mendrip-mendrip gitu, nggak seberapa terang. Jadi misalnya dulu menggebu-gebu kemana-mana, pelayanan kemana-mana, misi kemana-mana, KKR kemana-mana, seminar kemana-mana. Begitu tahu yang memberi persembahan sedikit, saudara, lantas patah semangat, berhenti. Ya, ini contoh saja misalnya. Dulu semangat, berkobar-kobar ya, semangatnya berapi-api.
begitu yang lainnya undur, ikut-ikutan undur juga. Jangan sampai saudara, begitu kita mengetahui energi kita hampir habis, kita harus minta dari Tuhan untuk dikobarkan, untuk di-charge ulang. Seperti baterai itu ya, kalau baterai handphone mau habis, buru-buru di-charge. Kalau begitu tahu iman kita, semangat pelayanan kita kendur, kita minta kekuatan dari Tuhan. Begitu kita menghadapi berbagai macam masalah, ya kita datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, pelayanan itu bukan untuk sebentar saja. Dikatakan tadi, layanilah Tuhan. Ya, ini yang terakhir ya. Layanilah Tuhan. Ditegaskan seperti itu. Artinya melayani dengan waktu yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena jalan hidup kita ini pendek, saudara-saudara. Kesempatan untuk berbuat baik, untuk mengerjakan pelayanan bagi pemeliharaan Tuhan itu kita tidak tahu sampai kapan, dan kemungkinan itu akan segera berlalu, saudara-saudara. Diperlukan kesigapan dalam melaksanakan tugas pelayanan kita dalam bentuk apapun ya. Di sini Paulus meminta kita untuk menebus waktu, baik itu waktu bersama orang tua. Ya, kita harus sadar waktu bersama-sama dengan orang tua itu juga akan berlalu, saudara-saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Kecuali saudara sudah berada di dalam kekekalan ya. Karena hari-hari itu begitu jahat. Kita harus tahu bagaimana menyesuaikan diri dengan waktu untuk melayani bagi Tuhan. Artinya jangan sampai kita buang percuma ya. Kita lalui dengan sia-sia. Kemudian juga dapat menambahkan dorongan yang lebih besar kepada yang sudah setia. Jadi ini mendorong kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak yang menunda-nunda dengan berbagai macam alasan ya. Diajak pelayanan, bulat aja. Banyak alasan. Yang bisnisnya lagi menanjak lah, yang lagi usahanya lagi bagus-bagusnya lah. Yang hubungan dia dengan pasangannya lagi hangat-hangatnya lah. Lagi ya kalau anak zaman sekarang bilang. Yang tidak ada waktu, sibuk dengan studi dan sebagainya. Banyak alasan untuk menunda Tuhan dan melayani Tuhan dan berujung pada pembatalan. Dan setan biasanya memberikan banyak alasan, dan alasan itu bagus-bagus dan make sense, masuk akal, saudara. Saudara cari alasan, setan pasti menceriakan, saudara, yang bagus-bagus malah. Jangan pernah menunda, karena kita sebenarnya tidak tahu kapan Tuhan panggil, atau orang yang akan kita injili, yang kita layani dipanggil Tuhan. Atau kita tidak tahu akan hari esok. Mungkin malah makin kaya, makin sibuk, semakin kita tidak punya waktu. Kita mungkin banyak berkat ya. Makin kaya, makin sibuk, makin tidak punya waktu, saudara-saudara. Artinya setan bisa menyediakan semuanya itu. Apapun kondisi saudara saat ini, setan bisa menyediakannya untuk menjadi lebih baik. Asal saudara ikut dia. Saudara ingin terkenal, ingin ngetop, ingin bergelimang harta, setan bisa menyediakannya. Saudara ingin posisi puncak, jabatan top, dia bisa menyediakannya. Tapi ingat saudara-saudara, dia menginginkan jiwamu. Saudara ingin selamat di dalam kekekalan atau binasa di dalam kekekalan? Pikirkan sendiri. Kalau saudara ingin hidup bersama Yesus di surga di dalam kekekalan, ikutlah dia. Ikutlah Yesus. Supaya saudara tidak bersama-sama dalam kekekalan bersama dengan iblis dan neraka. Sekarang juga saudara, jangan tunda-tunda. Layanilah dia, layanilah Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan padamu. Kalau saudara pandai ngomong, ya gunakan itu. Kalau saudara pandai mempengaruhi orang, gunakan itu. Kalau saudara cuma pekerja, bisnis, segala macam, ya langgananmu itu. Kalau ada waktunya singkat sekalipun, ya ucapkan Injil. Layani dia. Beri contoh orang Kristen itu seperti ini, dan sebagainya.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon agar terus rajin dan diberi roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam keadaan apapun, sebab Dia yang memberi kekuatan. Dan waktu yang kita pakai untuk melayani Tuhan, sudah pasti tidak akan sia-sia. Sudah melayani Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Saudara memakai waktu untuk buang-buang waktu, untuk pesta pora, untuk hal yang sia-sia, semuanya juga akan berakhir di sana. Dan kita akan supaya kita datang kepada Roh Kudus, supaya kita senantiasa disegarkan, dikuatkan, dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, artinya itu jangan sampai melempem seperti kerupuk ya di dalam melayani. Saudara tahu kerupuk yang melempem ya, melempem itu sudah beberapa hari gitu ya. Dan kalau di toples ataupun tempatnya itu kurang rapat nutupnya, maka dia akan angin dan itu melempem. Ya, tidak enak lagi, tidak renyah lagi. Saudara, mari kita terus rajin, giat, semangat yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Artinya kita setia sampai akhir. Apapun persoalan, problem, kesukaran yang kita hadapi, kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, memuliakan Tuhan. Dan tentu saja semua itu kekuatan dan Tuhan memberkati saudara.